Kepentingan dakwah yaitu untuk memasukkan iman di dalam hati kita. Saking pentingnya kerja dakwah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan contoh sebagai pelajaran untuk kita, yaitu kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, beliau tidak berhenti berdakwah. Nabi Yusuf alaihissalam walaupun berada di dalam penjara tetap melakukan usaha dakwah. Lalu datang dua temannya di penjara menghadap Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka meminta penjelasan mengenai mimpi buruk yang mereka alami untuk dapat ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam bilang, "Saya akan jelaskan arti dari mimpi kamu. Tetapi sebelum itu, kamu harus dengar dulu dakwah saya. A'arbabu mutafariquna khair. Apakah menyembah Tuhan berhala-berhala ini lebih baik daripada menyembah Tuhan yang Maha Esa, lagi Maha Berkuasa?" Ini dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. "Aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman," kata Nabi Yusuf, "dan aku mengikuti agama nenek moyangku, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam." Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga keadaan kita, seperti orang yang sedang mengalami mimpi buruk. Apa mimpi buruknya? Dagangan kita lagi merosot, hutang lagi banyak, masalah keluarga semakin memburuk. Maka kita datang menemui para ulama. Kita datang ke majelis pengajian untuk menemui para ulama. Untuk apa? Minta doa. Kita akan bilang kepada ulama, "Doakan saya, doakan saya." Nah, keadaan kita seperti kawan-kawannya Nabi Yusuf alaihissalam di penjara tadi. Datang dengan kekhawatiran dan mimpi buruk. Maka saya mengatakan kepada tuan-tuan, sebelum saya doakan, dengarkan dulu dakwah ini. Datang untuk minta doa saja tidak cukup, tetapi harus mendengarkan dakwah terlebih dahulu. Apa yang kita dakwahkan? Bila ada iman, maka iman akan masuk ke dalam hati. Jika iman sudah masuk, maka akan terjadi perbaikan amal. Kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Akan terjadi perbaikan amal. Jika amalan sudah terbentuk, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang menyelesaikan masalah-masalah Tuhan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita hal-hal yang menyebabkan kekhawatiran kita yang telah melanda umat ini. Namun Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan jalan keluar. Bagaimana kita dapat keluar dari masalah-masalah kita, masalah-masalah yang dikhawatirkan oleh kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai pelajaran, kaum Nabi Nuh alaihissalam ini di hatinya ada suatu keyakinan yang tidak benar. Mereka punya keyakinan, jika mayoritas manusia ada bersama saya atau ada di belakang saya, maka saya akan sukses. Mereka berpikir kalau mayoritas orang bersama saya dan saya bersama yang mayoritas ini, maka kita akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Ini seperti election saja, seperti pemilu saja. Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk menjelaskan kepada mereka bahwa bukan itulah kunci kesuksesan seseorang. Nabi Nuh alaihissalam sampaikan bahwa yang bisa mensukseskan kamu, membahagiakan kamu, memuliakan kamu, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini da'watu qaumi laila wa nahara. Nabi Nuh dakwah kepada kaumnya siang dan malam. Beliau menyatakan yang bersama Allah maka dia pasti sukses, dan yang tidak bersama Allah dia pasti gagal. Nah, ini adalah kunci setiap nabi menyampaikan perkara ini. Ini seharusnya prinsip yang kita pegang dalam menjalankan hidup. Nabi Nuh alaihissalam katakan, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan datangkan hujan yang cukup. Diberikan anak laki-laki
perkebunan-perkebunan kalian akan menjadi baik. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Perkebunan-perkebunan kalian akan menjadi baik, sungai-sungai akan dibuatkan untuk kalian apabila kalian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan perkara ini siang dan malam. Da'autu qaumi laila wa nahara selama 950 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Setiap ketemu kaumnya tambah lari, ketemu lagi tambah lari lagi. Sampai-sampai setiap ketemu mereka berusaha untuk tidak dilihat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam lewat, mereka langsung menutup muka mereka dengan baju-baju mereka. Mereka tidak mau melihat Nabi Nuh alaihissalam. Dan dilihat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tidak mau dilihat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Inilah keadaan umat Nabi Nuh alaihissalam yang menolak dakwah Nabi mereka. Namun ironisnya, hari ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya telah meniru-niru keyakinan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan mereka menolak dakwah sebagaimana umat Nabi Nuh alaihissalam menolak dakwah Nabi mereka. Nanti kita lihat coba bagaimana ketika takaja dibentangkan, maka saat ditaskil berapa banyak yang menutupi muka mereka biar tidak dilihat tim taskil. Masya Allah. Nanti setelah doa kita lihat berapa banyak yang lari dari taskil dan berapa banyak pergi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam, ketika diajak kepada agama mereka lari. Maka kita pun lari juga dari ini. Hari ini kita lari juga, lari ketika diajak kepada agama. Lari terburu-buru, pulang ke rumahnya, tidak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waktu jalan pulang berkata, alhamdulillah sudah dapat doa. Tidak ada rasa iri ataupun sedih karena tidak bisa ikut berangkat bersama jamaah yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini kalau ada orang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang pergi dakwah, maka sambutan umat hari ini sama sambutannya seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana mereka menyambutnya? Lari dan menutupi muka mereka. Kemudian berkata, ini mereka orang-orang gila, tidak mau kerja, mentelantarkan keluarga, kerjanya di masjid saja, kayak mau jadi pendeta saja. Perkataan seperti inilah yang sering disampaikan ketika dakwah datang kepada mereka. Inilah yang menyebabkan mereka lari, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam lari, yaitu asbab adanya dakwah datang kepada mereka. Begitulah keadaan umat hari ini. Maka hadirnya kita di sini untuk berpikir bersama-sama bagaimana agama dan keyakinan ini bisa ada dalam diri kita dan diri umat. Kita pikirkan bagaimana martabat umat ini bisa naik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan bagaimana merubah keadaan umat agar pikirnya tidak lagi seperti pikirnya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita satukan niat kita dalam suasana ini, dalam waktu ini, bahwa maksud adanya majelis ini adalah untuk mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dalam setiap pengajian tidak mencari yang lain selain mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lain, bukan untuk mencari harta benda, kekuasaan, jabatan, tidak. Bukan untuk perkara seperti itu. Hanya mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika ini niat kita, maka keberkahan dari majelis pengajian manapun akan sangat luas. Sekumpulan malaikat baru kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah selesai mendatangi majelis-majelis zikir. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Dari mana kamu datang?" Malaikat bilang, "Saya baru kembali dari majelis zikir. Saya baru kembali dari majelis pengajian." Lalu Allah Subhanahu wa taala menanyakan, "Nah, di mana itu?" Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan sudah tahu bahwa umat ini sedang memikirkan agamanya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun menjelaskan seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang mereka inginkan?"
Malaikat menjelaskan bahwa mereka tidak menginginkan harta benda, jabatan, selain ampunan-Mu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai malaikat-malaikatku, jadilah kalian semua sebagai saksi bahwa aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Nah, inilah keberkahan kita senantiasa duduk di dalam majelis yang membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa duduk dan mendengar setiap ceramah yang membawa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.